Poliwangi, podcast yang selalu hadir membawa informasi terkini dan inspiratif dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Salam kenal, saya Riza dan hari ini kita akan ngobrol santai tapi padat informasi dengan sebuah jurusan yang selalu menjadi sektor strategis dan unggulan, yaitu jurusan pariwisata. Banyuwangi sangat dikenal dengan sektor pariwisata yang sangat banyak dan menarik. Bersama kita sudah ada narasumber istimewa yang akan mengupas tuntas seluk-beluk jurusan pariwisata termasuk program studi barunya yang sangat menarik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Iza, Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir menjadi narasumber di Sapa Poliwangi kali ini. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya Pak. Bisa disampaikan namanya siapa, jabatan di Poliwangi? Baik, selamat pagi semuanya. Saya ingin menyapa dulu dengan salam pariwisata Ibu ya. Iya, siap. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Nama saya Aditya. Saya adalah saat ini ditugaskan sebagai Ketua Jurusan Pariwisata sejak 2023 sampai 2025. Wah. Jadi kalau bergabung di Poliwangi sejak 2013 Bu. Lama juga ya Pak ya? Iya, cukup 2013. lama. Berarti sudah 12 tahun ya? Iya. Siap. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita nih Pak Adet, bisa diceritakan nggak sih Pak, gimana sih perjalanan dan perkembangan jurusan pariwisata di Poliwangi dari awal banget sampai bisa sebesar dan seunggul sekarang? Oke, baik Bu. Jadi memang kalau kita menilik sejarahnya jurusan pariwisata itu bermula sejak 1 Agustus 2013. Pertama kali program studi MBP berdiri. Kemudian tahun 2020 ada desakan untuk membuka program studi baru pada bidang destinasi pariwisata. Dan alhamdulillah pada 7 Februari 2023 lahirlah program studi destinasi pariwisata. Saat kita ada 2 prodi, jadi dah jurusan pariwisata. Tepatnya tanggal 5 Mei 2023. Dan saya adalah kaju yang pertama Bu. Nah, setelah itu kita mendapatkan desakan lagi. Kita diminta untuk membuka program studi bidang perhotelan. Karena ternyata kebutuhannya sangat besar. Kita effort, kita mencoba untuk membuka dan alhamdulillah tahun 2024 bukalah program studi pengelolaan perhotelan. Sehingga pada saat ini jurusan pariwisata itu memiliki 3 program studi. Yang pertama adalah D4 Manajemen Bisnis Pariwisata MBP. Yang kedua adalah D4 Destinasi Pariwisata DEP. Yang ketiga adalah D4 Pengelolaan Perhotelan PPH. Wah, gitu, Bu. Terima sudah kasih. ada 3 program studi ya Pak ya. Semoga bisa nambah lagi Pak program studi ke depannya. Amin. Nah, ini menarik banget perjalanannya. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang pembelajaran nih Pak ya, ternyata kan memang selain pembelajaran ada fasilitas yang sangat penting banget untuk memulai sebuah pembelajaran. Jadi bisa diceritakan nggak Pak, mulai dari laboratoriumnya, kemudian workshopnya, atau fasilitas-fasilitas apa saja sih yang dimiliki oleh jurusan pariwisata Pak? Baik, sebenarnya kalau kita ngomongin fasilitas yang ada, perlu diketahui bahwa saat ini Poliwangi itu memiliki hotel pendidikan Poliwangi Jinggo. Nah, di belakang kita nih ya, Bapak ya. Nih, itu adalah kita. Hotel Poliwangi Jinggo. Jadi itu adalah labnya jurusan pariwisata Bu. Di situ ada lab kitchen, ada lab resto, ada lab event, dan juga ada lab FO serta ada lab housekeeping. Itu adalah, dan kita juga memiliki lab komputer yang letaknya di gedung Prabu Tawang Alun. Nah, selain itu perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya selain praktikum in-house di kampus, yang menjadi keunggulan dari jurusan pariwisata baik program studi MBP, DEP sama PPT adalah kemampuan untuk menginterpretasikan PBL, Project Based Learning. Jadi mahasiswa kami itu, mohon maaf, seringnya di luar kampus daripada di dalam kampus seperti itu Bu. Karena itu tadi ya Pak ya, ada Project Based Learning, PBL. Di luar kampus. Ya. Nih adik-adik calon mahasiswa Poliwangi khususnya di jurusan pariwisata, jadi kalian bisa ke hotelnya, kemudian juga ada event dan ada banyak banget lagi fasilitas-fasilitas yang ada di Poliwangi. Nah, karena fasilitasnya sudah lengkap ya Pak ya, apa sih Pak sebenarnya daya tarik utama di jurusan pariwisata ini? Kemudian kompetensi unggulan apa yang didaftarkan atau sebagai calon mahasiswa itu bisa daftar ke jurusan pariwisata itu, apakah ada harus menguasai apa
atau bebas untuk seluruh kompetensi untuk adik-adik calon mahasiswa ini, Pak? Baik, pada intinya adalah kami terbuka kepada semua background pendidikan, Bu. Ya. Baik dia SMA, SMA, MA, apapun itu kita terbuka. Dan jika kita bicara mengenai keunikan program studi, kita wajib bahas satu persatu, Bu ya. Ya. Yang pertama kita ngomongin masalah prodi MBP dulu. Prodi MBP itu keunikannya adalah pada bisnis ekonomi kreatif dan UMKM pendukung sektor pariwisata. Oke. Jadi kalau mereka yang hobinya di bisnis, digital marketing, kemudian fokus pada pengembangan ide-ide kreatif pada sektor pariwisata, maka MBP jawabannya. Iya. Tetapi kalau dia passionnya adalah ngembangin destinasi, ada daya tarik dikembangkan, ngelola pantai dan lain-lain, di DP. Oke. Kalau jiwanya hoteliers banget, ya, maka PPH jawabannya. Nah, itu dia adik-adik. Sudah ada 3 program studi, ada MBP, ada DEP, dan PPH. Nah, kita lanjut lagi Pak, karena ada banyak banget nih yang mau kita bahas bersama ya. Setelah kita belajar tentang apa aja program studinya, gimana Pak dari profil tenaga pendidiknya? Dosen-dosennya, tendiknya di pariwisata itu seperti apa? Latar belakangnya, kemudian lulusannya dari kampus mana, begitu. Baik. Mungkin bisa disampaikan Pak Adit. Saat ini kita memiliki 27 dosen. 25 yang sedang bertugas, 2 sedang tugas belajar, artinya sedang S3. Dari 25 dosen itu bidang kepakarannya adalah ada 9 dosen di bidang kepariwisataan. Memang fokusnya adalah S2-nya pariwisata. Kemudian ada 5 dosen bidangnya manajemen. Sebagian bidangnya adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga ada spesifik di agrowisata. Kalau ditanya mengenai asal kampus mereka, mayoritas kalau yang alumni yang ke pariwisataan itu terbagi kalau bukan di Udayana, berarti di Gajah Mada. Baik, kalau yang bidang manajemen itu mayoritas di Sekolah Bisnis IPB Bogor. Iya. Selebihnya ya Brawijaya, Erlangga, ada yang dari Unpad, dari ITB juga ada. Wah, gitu. Beragam banget ya. Beragam. Jadi selain fasilitasnya nih adik-adik, ternyata dosen-dosen dan tendiknya itu sangat mumpuni dan nggak menyesal banget kalau kalian gabung ke jurusan pariwisata. Nah, gimana dengan profil prestasi mahasiswanya Pak? Karena kan pasti calon-calon mahasiswa kita ini pengen banget bisa jadi berprestasi nih, apa aja ya di pariwisata ini Pak prestasinya? Baik, kalau prestasi memang di jurusan pariwisata itu mayoritas prestasinya di non-akademik sebenarnya Bu. Jadi sifatnya perlombaan, kayak kita juara di lomba Poseni Nasional Politeknik, kemudian juga kita kemarin ikut di acara ITEC-nya jurusan pertanian yang di Lampung ya. Iya benar. Kemudian kita juga juara di lomba NTVSC itu memang khusus bidang pariwisata, itu semua skalanya nasional. Dan kita pernah juga juara di skala internasional di acara Eyewear Batik kalau nggak salah dulu itu. Yeah. Kemudian kalau prestasi akademik, beberapa kelompok mahasiswa mendapatkan pendanaan dalam proposal hibah di tingkat nasional. Yeah. Cuma kalau kita, dan ini saya tambah dikit ya, kami juga cukup banyak melahirkan artis Banyuwangi Bu. Jadi kita cukup banyak memang penyanyi-penyanyi Banyuwangi itu dari kita sebenarnya. Yeah. Sebenarnya bukan karena kurikulum kita sebagai penyanyi, tetapi karena hobi mereka seperti itu. Dan kalau itu termasuk bagian prestasi, alhamdulillah seperti itu Bu. Iya, jadi kalau kalian familiar dengan penyanyi-penyanyi ya, ada penyanyi lokal ya Pak, ada juga penyanyi yang nasional juga ada lah sebenarnya alumni-alumni dari MBP. Nah, saya juga ingat banget nih Pak Adet, ada 2 mahasiswa dari MBP ini yang sempat ke Korea Selatan ya Pak Adet ya. Yeah. Nah, jadi adik-adik kalau di pariwisata ini nggak cuma kalian nanti berkulik di nasional saja, kalau kalian bisa berprestasi juga bisa ke luar negeri. Jadi ada dulu sempat 2 mahasiswa ya Pak ya ke Korea Selatan. Waktu itu pada program ISMA, International Student Mobility Awards. Ya. Betul, yang khusus vokasi. Memang waktu itu di Korea Selatan, mohon maaf saya lupa nama kampusnya, tapi memang di 2 kampus yang
berbeda. Dan sedikit juga info tambahan bahwa kita setiap tahun mesti ngirim mahasiswa magang ke luar negeri. Iya. Ya, dan kita juga cukup banyak punya alumni kerja di luar negeri. Nah, itu benar sekali. Terutama di industri perhotelan maupun di kapal pesiar. Wah, ini buat yang suka banget jalan-jalan, kayaknya pariwisata juga menjadi salah satu jurusan yang bisa dimasukin ya Pak ya. Kalau sekarang kita ngobrolin tentang program studinya nih Pak, sebenarnya keunggulannya program studi, tadi kan kalau adik-adik mau lebih suka bisnisnya di MBP. Nah, ada nggak yang lebih dalam lagi tentang program studi masing-masing ini, bedanya apa begitu Pak, antar 3 program studi ini? Baik, kalau kita bicara mengenai keunikan yang secara spesifik ya Bu, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kita bicara program studi yang paling mudah dulu di PPH. PPH itu benar-benar mempelajari hotel, baik dari front office sampai back office, dari aspek operasional sampai aspek manajerial. Jadi paket komplit. Ya, paket komplit. Ada beberapa yang mungkin fokusnya pada operasional saja, ada yang pada aspek manajemen saja. Nah, di PPH Poliwangi itu dia semuanya. Kemudian kalau di destinasi pariwisata DEP itu keunikannya adalah kita program studi yang spesifik pada pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal. Lengkap Nah, ini ya Pak ya. itu yang menjadi keunikan DEP Poliwangi dibandingkan DEP yang ada di Indonesia. DEP Poliwangi itu melihat bagaimana fenomena pengembangan pariwisata di Banyuwangi yang selalu fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, saat kita bicara mengenai MBP itu kenapa fokusnya pada bisnis kreatif dan UMKM itu sebenarnya lebih menjawab kepada kebutuhan Banyuwangi dan Jawa Timur, bahwa perekonomian kita itu sebagian besar ditampung oleh industri UMKM. Iya, betul. Benar ya. Dan yang lagi adalah pada sektor pariwisata. Iya. Seperti itu, Bu. Tuh, luar biasa banget. Jadi kalian nggak usah bingung lagi. Ternyata dari 3 program studi ini punya keunggulan masing-masing nih, adik-adik calon mahasiswa. Nah, sekarang kita next lagi nih Pak, sharing tentang struktur kurikulumnya. Atau misalnya ada media-media pembelajaran apa. Tadi sempat dibahas mengenai project based learning. Nah, mungkin bisa disampaikan lebih dalam tuh Pak tentang PBL itu apa sih? Baik. Jadi kalau di kami mengimplementasikan project based learning itu menjadi suatu project yang dilaksanakan oleh mahasiswa, yang biasanya project ini itu berdasar kebutuhan dari industri atau yang biasa industri lakukan. Nah, misal contoh ada beberapa mata kuliah yang kami gabungkan menjadi satu project. Misalnya contoh, ada permintaan dari desa wisata untuk membantu dalam mempromosikan atau mengidentifikasi apa potensi mereka untuk menjadi sebuah desa wisata. Kami kemas jadi suatu proyek praktikum. Misalnya, pada saat mata kuliah ini fokus pada identifikasinya, mata kuliah ini fokus pada bagaimana struktur pengembangannya, ini pada digitalisasinya, seperti itu. Dan itulah kenapa kalau jurusan pariwisata itu cukup terkenal di desa-desa yang ada di Banyuwangi, karena memang masuknya sering main-main ke desa wisata. Iya, jadi seringkali di desa butuh apa Pak? Ayo kita jadikan project. Iya, dan memang project kita itu bagusnya adalah bukan project yang di-create oleh dosen ya Bu ya, tapi bagaimana project itu bersumber dari kebutuhan masyarakat. Kita sebagai dosen itu membantu untuk bagaimana kajian teoritis dan empirisnya mahasiswa yang melaksanakan. Seperti itu. Jadi nggak cuma, jadi apa ya, programnya dan problemnya itu bukan dari kita ya Pak ya, tapi benar-benar pure dari masyarakat. Iya. Jadi seluruh desa, apalagi kalau kalian kenal banget desa itu di Banyuwangi, kenal banget desa wisata ya Pak. Iya. Jadi itu ternyata problem-problemnya berasal dari desa-desa juga yang ada di sekitar, kemudian belajar diselesaikan oleh mahasiswa dari jurusan pariwisata. Nah kalau ini Pak, ada nggak mata kuliah yang paling menyenangkan begitu, yang akhirnya ternyata nanti adik-adik calon mahasiswa itu kayaknya bakal happy kalau dapat mata kuliah ini? Jadi sebenarnya ini Bu, kalau menyenangkan kami anggap bahwa memang pembelajaran kami itu kami desain untuk menyenangkan ya Bu. Kenapa? Karena salah satu keunggulan dari jurusan pariwisata yang sudah rekognisi oleh
industri adalah bahwa alumni jurusan pariwisata Poliwangi itu tidak diragukan dalam kualitas pelayanan. Oke. Dan memang kami itu mendesain, meskipun memang tugasnya banyak Bu ya, tapi kita buat sehappy mungkin kuliah itu Bu. Ibu bisa melihat bagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa di kita itu sangat-sangat baik, sehingga apa? Supaya meskipun tekanannya banyak di perkuliahan Bu ya, tetap bawaannya adalah happy, senang. Kenapa? Karena di kami itu sangat susah menumbuhkan attitude. Iya betul. Attitude itu di kami kita harus membuat senang dulu mahasiswanya, baru kita masukkan ilmunya. Nah, itu keren banget nih. Jadi adik-adik calon mahasiswa, kalian yang ada happy dan happy ya Pak ya. Jadi nanti masuknya happy, di kuliahnya happy, lulusnya juga lebih happy lagi. Gitu. Kalau ini Pak, kadang-kadang mahasiswa itu mereka kan selain kuliah itu ada kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan? Baik. Ada nggak Pak misalnya kayak himpunan atau UKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa begitu Pak? Baik, jadi kalau di kami itu ada dua fenomena Bu. Biasanya kalau mahasiswa semester angkatan pertama, kedua itu dia aktivitasnya lebih ke organisasi kampus Bu. Aktif di HIMA, di UKM. Tapi kalau sudah semester tahun ketiga, tahun keempat itu aktivitas lebih kepada, mohon maaf, cari uang. Misalnya kayak ada proyek kerjaan di mana, jadi mereka itu. Dan kami perhatikan bahwa mahasiswa kami sangat banyak yang nyambi. Jadi kalau weekend mereka, mohon maaf, apa jadi guide atau casual di hotel itu. Jadi kalau ditanya, bahkan sering kali kami kalau pada saat ada event di hotel, kami kesulitan cari mahasiswa karena semua sudah dapat proyek di luar. Ya seperti itu Bu. Jadi kalau ditanya, kalau di kampus sendiri kita ada HMJ pariwisata, kemudian juga mahasiswa kami itu banyak aktif di UKM, LBP sama PMI. Ya itu yang banyak di kami itu. Paling banyak ya. Kalau misalnya ininya Pak, tadi dibahas mengenai sertifikat kompetensi ya Pak pendamping ijazah. Nah kalau di MBP di jurusan pariwisata itu ada PPH, ada DEP. Sebenarnya ketika mereka lulus itu ada nggak sih Pak sertifikat yang pendamping ijazahnya? Baik. Dan apa aja skemanya begitu? Mungkin adik-adik biar bisa lebih kompeten lagi gitu ke depannya ya. Baik. Jadi memang untuk saat ini kan yang sudah meluluskan baru program studi MBP ya Bu ya. Iya. Jadi mulai dari tahun 2017 itu sampai sekarang itu sertifikat kompetensi memang fokusnya pada prodi MBP dulu, karena mesti kita berikan pada mahasiswa yang mau lulus. Nah, kita menjamin bahwa dari tahun 2017 sampai saat ini itu mahasiswa kita itu 100% mendapatkan sertifikat kompetensi karena memang di industri pariwisata itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kalau ditanya apa saja skema-skemanya, kita ada skema pada bidang hospitality atau perhotelan, ada skema di bidang usaha perjalanan wisata, sama ada skema di event. Oke. Ya, seperti itu Bu. Nanti kan setelah itu ada lagi pada hotel apa saja, gitu. Nanti itu ada lagi. Jadi adik-adik kalian nggak cuma belajar tentang akademik, tapi benar-benar dibekali ya Pak ya. Jadi nanti ketika lulus itu sudah memiliki sertifikat kompetensi, diharapkannya adalah kompeten di bidang masing-masing. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Pak, ini karena luar biasa kayaknya banyak peminatnya nih Pak ya di jurusan pariwisata, itu adalah prospek kerja yang selalu ditanya-tanya oleh orang tua mahasiswa juga. Kira-kira nanti setelah lulus dari jurusan pariwisata itu rata-rata itu bekerjanya seperti apa begitu? Baik, jadi yang ingin kami sampaikan bahwa kalau untuk prospek kerja itu kita ada yang kita rencanakan, tapi ada yang sudah terrealisasi ya Bu ya. Kalau yang sudah terrealisasi itu adalah sebaran alumni yang bekerja pada program studi MBP. MBP itu ada dua industri yang cukup banyak, yaitu di bidang usaha perjalanan wisata sama pada bidang hospitality, hotel dan restoran. Itu yang paling banyak. Beberapa kita punya alumni itu, ini yang paling jauh kita ada di Kuwait, itu yang paling jauh itu di sebagai FO supervisor di hotel. Iya. Beberapa kita alumni itu tersebar mulai dari Jakarta sampai di
Lombok. Oh. Tapi memang semuanya pada industri pariwisata, entah itu di hotel atau di usaha perjalanan wisata atau di event. Sebagian ada di usaha-usaha kayak misalnya memang murni manajemen bisnis Bu, yang secara umum misalnya kayak ada yang di perbankan, kemudian ada juga yang di industri tetapi pada bidang administrasi seperti itu Bu. Iya, oke. Tuh jadi kalian setelah lulus dari jurusan pariwisata bisa berkelana ya Pak ya? Ya. Berpetualang mulai dari Indonesia bisa juga ke luar negeri. Kalau tadi sempat ada beberapa hal tentang magang ya Pak. Kadang-kadang adik-adik itu pengen belajar selain di kuliah, mereka kan lebih sukanya keliling-keliling ya Pak. Nah, magang itu bisa menjadi salah satu semester yang ditunggu-tunggu juga nih Pak untuk calon mahasiswa. Nah, selama ini tuh magang kerja industrinya kemana aja Pak Adet? Tadi kan sempat dibahas bisa keluar negeri, bisa juga di dalam negeri. Nah, itu mungkin bisa lebih dalam lagi Pak dijelaskan tentang MKI-nya. Baik. Jadi kita untuk kurikulum tahun 2021 ya Bu, kita mengenal ada 2 kegiatan mahasiswa di luar kampus. Yang pertama pada program MBKM di semester 6. Yang kedua adalah pada program MKI di semester 7. Nah, itu semua 6 bulan berarti totalnya ada 1 tahun. 1 tahun. Kalau ditanya itu berarti kebanyakan memang ini Bu, industri yang menjadi tempat magang kami itu kami selalu membatasi yaitu pada 4 sub bidang pariwisata, yaitu pada bidang hospitality atau hotel restoran, yang kedua adalah pada bidang destinasi pariwisata, kemudian sub bidang usaha dan wisata, sama sub bidang event. Mesti di keempat itu ya, keempat bidang itu. Dan ada memang beberapa yang kami lihat itu magang di Kementerian Pariwisata. Jadi di sektor government ya. Iya, dan kami juga punya alumni yang kerja di kementerian ya. Walaupun memang secara kurikulum tidak didesain ke sana, tetapi setelah kita jajakin, telusurin, ternyata memang dibutuhkan juga alumni kita untuk di posisi-posisi government tadi. Iya. Iya, nih luar biasa nih adik-adik. Jadi memang ikatan alumni itu juga menjadi salah satu hal yang penting ya Pak. Kalau misalnya alumni banyak, kemudian tersebar di mana-mana, jadi lebih banyak silaturahimnya gitu. Kalau akreditasinya nih Pak Adet, dari akreditasi program studi itu seperti apa di pariwisata ini? Baik, jadi mohon izin kalau untuk akreditasi itu kita ada 3 program studi. Yang pertama adalah program studi MBP, itu akreditasinya baik Bu, masih baik, kita masih bekerja keras untuk menaikkan lagi. Kemudian kita ada program studi DEP sama PPH yang masih akreditasi sementara karena program studi baru, tapi kita sedang mengajukan proses akreditasi seperti itu. Dan tadi bicara mengenai alumni juga ya Bu, bahwa kami punya beasiswa alumni. Oh, iya, ada beasiswa alumni. Itu yang terus terang baru kami sampaikan sekarang. Jadi alumni kami itu ternyata punya kesadaran buat, mohon maaf, patungan, dan setiap semester itu membiayain beberapa adiknya untuk membayarkan uang kuliahnya adik-adiknya. Wah, keren seperti banget itu. Ini, luar biasa nih. Ini kakak-kakaknya sudah bergerak nih adik-adik. Untuk adik-adik yang baru akan masuk aja udah dipikirkan ya Pak sama kakak-kakaknya. Ada beasiswa dari alumni. Nah ini Pak, sebelum kita sampai ke penghujung acara nih Pak ya, kalau bisa ngomong nih ke para calon mahasiswa baru di tahun 2026, kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak untuk Camaba jurusan pariwisata khususnya yang akan datang ke Poliwangi di tahun 2026? Baik, untuk calon mahasiswa baru 2026 jurusan pariwisata Poliwangi, kami menunggu semuanya supaya datang ke sini, dan mari kita bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata di Banyuwangi untuk menjawab tuntutan pariwisata di Indonesia, untuk bisa bersama-sama menciptakan lulusan yang kompeten dan mampu untuk meningkatkan pengalaman bagi wisatawan. Wah, terima kasih. Nih, keren banget nih. Luar biasa sekali pesan-pesannya untuk Camaba. Kalian sudah disambut dengan luar biasa, hotelnya sudah terpampang nyata adik-adik di belakang, luar biasa. Dan kalau kalian main ke Poliwangi udah besar sekali kampusnya, jadi monggo untuk segera daftar. Dan nggak terasa nih Pak Adet, luar biasa sekali kita ngobrol-ngobrol, ternyata sudah sampai di penghujung obrolan yang super seru Pak Adet ya.
Banyak sekali informasi yang berharga yang kita dapatkan dari jurusan pariwisata Poliwangi, mulai dari sejarahnya, kemudian fasilitasnya, keunggulannya, profil dosennya, profil tendiknya, prestasi mahasiswa mulai dari dalam negeri sampai luar negeri, hingga prospek kerja yang luar biasa cerah. Jadi buat adik-adik di seluruh Indonesia, jangan ragu lagi untuk memilih jurusan pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Kualitasnya terjamin, fasilitasnya lengkap, nih sudah terpampang nyata fasilitasnya. Dosennya luar biasa, kajurnya juga sangat luar biasa menyambut, prospek masa depannya juga sangat cerah menanti, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Baik. Sebelum kita akhiri Pak, tadi gimana Pak salam pariwisatanya? Kalau saya bilang salam pariwisata, Ibu jawabnya Wonderful Indonesia. Oke, siap. Baik. Langsung aja ya? Langsung aja. Salam pariwisata Wonderful Indonesia. Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini. Informasinya luar biasa bermanfaat. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas untuk calon mahasiswa baru. Dan saya Riza benar-benar memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa di agenda Sapa Poliwangi berikutnya. Thank you.